yang layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang diberikan kepada kami ya Bapa. Bapa di surga, sepanjang hari ini kami Tuhan datang mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan Engkau melalui firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, yang meneguhkan, menguatkan setiap hati kami, bahkan para pendengar ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pembacaan firman-Mu pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 25 November 2025. Saya mau ajak saudara kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Pada hari ini memiliki tema bagaimana Anda memandang kitab Imamat. Saya berharap saudara membaca terlebih dahulu dari kitab Imamat pasal yang ke-8 dan dari 1 Korintus pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-9. Pada saat ini, izinkan saya membacakan bagi saudara yang diambil dari Imamat 8 ayat 10 yang berkata demikian. Lalu Musa mengambil minyak urapan itu dan mengurapi kemah suci serta segala yang ada di dalamnya dan menguduskannya. Nah saudara, perenungan kita pada hari ini yaitu banyak orang Kristen modern sering melewati kitab Imamat ketika membaca Alkitab. Alasannya sederhana. Kitab ini tampak penuh dengan hukum, ritual, dan peraturan yang terasa jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Namun sesungguhnya, Imamat adalah kitab yang menyingkapkan kekudusan Allah dan panggilan umatnya untuk hidup kudus di hadapannya. Pasal 8 khususnya berbicara tentang pentabisan Harun dan anak-anaknya menjadi imam. Upacara ini menggambarkan bagaimana Allah mempersiapkan umatnya agar bisa mendekat dan melayaninya dengan cara yang berkenan. Melalui kisah ini, kita dapat belajar bagaimana seharusnya kita memandang kitab Imamat bukan sebagai kumpulan aturan mati, tetapi sebagai wahyu tentang Allah yang kudus dan keinginannya agar umatnya juga hidup kudus. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya harus memandang kitab Imamat? Maka yang pertama, kitab Imamat mengungkapkan bahwa Allah adalah kudus. Imamat pasal yang ke-8 menampilkan dengan jelas bahwa Allah memperhatikan setiap detail dalam pentabisan imam. Tidak ada yang dibiarkan sembarangan. Setiap langkah, pakaian, dan urapan memiliki makna rohani bahwa Allah layak disembah dengan cara yang ia tetapkan, bukan dengan cara manusia. Dapat saudara baca dalam Imamat 19 ayat 2 dan Mazmur 96 ayat 9. Kekudusan Allah menjadi dasar bagi seluruh hukum dan ritual dalam kitab Imamat. Maka ketika kita membaca kitab ini, jangan melihatnya sebagai kumpulan peraturan, melainkan sebagai refleksi dari karakter Allah yang kudus dan yang murni. Hal kedua, kitab Imamat mengajarkan bahwa manusia tidak dapat datang kepada Allah dengan caranya sendiri. Dalam Imamat pasal 8, Harun dan anak-anaknya tidak bisa langsung melayani. Mereka harus dibasuh dulu, ada dalam ayat yang ke-6. Dipakaikan pakaian kudus, dapat saudara baca dalam ayat 7-9. Diurapi minyak kudus, dapat saudara baca dalam ayat 10-12. Dan dipersembahkan korban penebus dosa, dapat saudara baca dalam ayat 14-15. Semua ini menggambarkan bahwa manusia berdosa tidak bisa mendekati Allah tanpa penebusan dan penyucian. Dapat saudara baca juga di dalam Ibrani 9 ayat 22 dan juga dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kitab Imamat menuntun kita kepada Kristus yang adalah imam besar yang sejati. Ia menggenapi semua simbol dan ritual dalam kitab ini melalui pengorbanannya di kayu salib. Jadi ketika kita membaca Imamat, kita seharusnya melihat bayangan Kristus di dalamnya. Nah, hal ketiga, kitab Imamat menunjukkan bahwa pelayanan kepada Tuhan harus dengan hidup yang dikuduskan. Dalam Imamat 8 ayat 33 sampai dengan 35, Musa memerintahkan Harun dan anak-anaknya
untuk tinggal 7 hari di kemah pertemuan agar penyucian mereka genap. Ini melambangkan waktu persiapan dan pengudusan sebelum seseorang melayani Tuhan. Saudara dapat juga membaca di dalam 2 Korintus 6 ayat 17, juga dalam Roma 12 ayat 1. Pelayanan sejati kepada Tuhan tidak dimulai dari aktivitas, tetapi dari hati yang disucikan. Allah tidak mencari pelayanan yang sibuk, tetapi pelayan yang kudus. Hal keempat, Kitab Imamat mengingatkan bahwa kekudusan harus dijaga terus-menerus. Penyucian bukan peristiwa sekali jadi. Harun dan anak-anaknya harus tetap taat pada ketentuan Allah agar pelayanan mereka tidak najis. Hal ini menggambarkan kehidupan iman yang terus diperbarui. Dapat saudara baca juga dalam Galatia 5 ayat 25 dan Amsal 4 ayat 23. Kekudusan bukan hasil usaha manusia semata, tetapi kerjasama antara ketaatan dan karya Roh Kudus dalam diri kita. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara, bagaimana Anda memandang Kitab Imamat? Apakah sebagai kumpulan hukum yang sulit dimengerti, atau sebagai cermin yang menunjukkan betapa kudusnya Allah dan betapa kita membutuhkan Kristus? Melalui Yesus, Imam besar yang sempurna, kita dimampukan untuk datang kepada Allah tanpa takut. Bukan karena kita layak, tetapi karena Ia telah menguduskan kita dengan darah-Nya. Demikian renungan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini dan perenungannya yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau layak disembah karena Engkau kudus adanya, sehingga kami juga harus terus-menerus disucikan hati kami supaya kami boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sudah disucikan hatinya dan melayani Tuhan dengan hati yang sudah bersih dan hati yang taat dan setia kepada apa yang telah Engkau perintahkan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.